wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai halaman 188 186 yang kemarin belum dibaca catatan kaki 186 catatan kaki nomor 2 halaman 186 catatan kaki nomor 2 Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi iqtida'i siratal mustaqim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim. Fadil masajidu al-mabniyatu ala kuburil anbiya'i was salihin wal muluki wa ghairihim yata'ayyanu izalatuha bihatmin aw bi ghairihi. Maka masjid-masjid ini al-mabniyatu yang masjid-masjid tersebut dibangun ala kuburil anbiya'i was salihin, dibangun di atas kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh, wal muluki, dan masjid tersebut dibangun di atas raja-raja wa ghairihim dan juga selainnya yata'ayyanu izalatuha bidhatmin, sudah pasti untuk dihilangkan. Bihatmin bisa jadi cara menghilangkannya itu dengan merobohkannya au bi ghairihi atau dengan selainnya. Masjid-masjid yang di atas kuburan harus dirobohkan. Hadza mimma la a'lamu fi khilafan. Ini adalah suatu perkara yang aku tidak mengetahui dalam masalah ini khilafan, suatu perbedaan bainal ulama al ma'rufin, di antara ahlul ilmi yang dikenal. Wa tukrahu as-salatu fiha, dan dibenci salat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, min ghairi khilafin a'lamuhu, tanpa adanya perbedaan yang aku ketahui, kata beliau. Wala tasihhu indana fi dhahiril madhab, dan menurut beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, salat di dalam kuburan, ya, salat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan menurut mazhab yang nampak adalah tidak sah. Li ajlin nahyi walani alwarid fi dzalika, karena adanya larangan dan juga adanya laknat yang datang dalam permasalahan tersebut. Wali ahadits ukhar, dan juga ada hadis-hadis yang lain. Walaysa fil mas'alati khilafun likaunil madfun fiha wahidan, bukanlah masalahnya itu dan bukanlah perbedaannya itu dalam masalah yang dikubur itu satu orang. Pokoknya kalau masjid dibangun di atas kuburan tetap tidak sah meskipun satu orang. Wa inna ma ikhtalafa ashabuna fil makbarati al-mujarrati an masjidin. Hanya saja dan bahwasanya sahabat-sahabat kami itu berselisih jika dilakukan sholat di kuburan yang tidak ada masjidnya. Jadi kuburan langsung dipakai sholat. Hal hadduha salah satu akburin, apakah batasannya itu harus 3 kuburan baru dilarang? Au yunha anis sholati indal qabri al-fat,
ataukah yang dilarang sholat itu di kuburan yang cuma satu kuburan saja, wa in lam yakun indau qabrun akhar, meskipun tidak ada kuburan yang lain. Ala wajah ini ada dua pendapat. Maka Syekh Hamad Ibnu Nasir Ibni Ma'mar rahimahullah fi Majmu'atir Rasail wal Masail An-Najdiyah fanaha Rasulullah alaihi salatu wasallam anil bina'i alaiha. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang anil bina'i alaiha, untuk membangun alaiha, di atas kuburan-kuburan tersebut. Wa amara bihatmihi ba'dama yubna, beliau memerintahkan untuk merobohkan setelah bangunan-bangunan tersebut dibangun. Wa naha anil kitabati alaiha, dan beliau juga melarang menulis di atas kuburan. Wala anaman asrojaha, melaknat orang yang memberi lampu di atas kuburan-kuburan tersebut. Fanahnu, maka kami na'muru bima amara bihi Rasulullah alaihi salatu wasallam min taswiyatiha, maka kami memerintahkan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk meratakannya. Wa nanha anil bina'i alaiha, dan kami juga melarang dari membangun di atas kuburan-kuburan tersebut. Kama naha anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam melarangnya. Fa huwa alladzi iftaradallahu alaina ta'atahu wa ittiba'ahu, beliaulah yang Allah telah mewajibkan atas kita untuk mentaati dan mengikutinya. Wa amma ghairuhu fayukhadhu min qawlihi wa yutsraku, adapun selain beliau fayukhadhu maka bisa diambil dari ucapannya wa yutsraku, dan juga bisa ditinggalkan. Kama qala al-Imam Malik, sebagaimana ucapan Imam Malik, kullu ahadin yukhadhu min qawlihi wa yutsraku illa Rasulullah alaihi salatu wasallam, semua itu bisa diambil dari ucapan dan ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kuburan itu tidak boleh ditulis di atasnya, dibangun, duduk di atasnya juga tidak boleh. Makam-makam yang di sekitar kita itu ana tulisane tanggal lahirnya, tanggal matine, terus dikai apa bahasa Indonesia kijingan, bahasa Indonesia apa? Kijing. Nah, itu dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sing repot meneh kuburane wong Nasrani ku, wong Cina-Cina kuwi. Sing bangun ya wong Islam. Ya ora. Kuburan Cina pernah lihat? Dibangun megah toh, besar, disemen. Sing gawe kan wong Islam itu, sing kerja atas perintah keluarganya. Kemudian bab baru 188, bab majaa anal ghuluwa fi quburis salihina yusayyiruha ausanan tu'badu min dunillah. Bab tentang anal ghuluwa, sesungguhnya ghulu berlebih-lebihan fi quburis salihin, terhadap kuburan-kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha, akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut ausanan, sebagai berhala-berhala, tu'badu min dunillah, yang diibadahi dari selain Allah. Rawa Malikun fil Muwatta, Imam Malik rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Muwatta, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, sesungguhnya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah taj'al, engkau menjadikan qabri, kuburanku, wathanan yu'bad, sebagai berhala yang disembah.
Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Murka Allah, kemarahan Allah itu sangat ala qaumin pada suatu kaum, atas suatu kaum ittakhadhu yang mereka menjadikan kubur anbiya'ihim masajida, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ittakhadhu tambahan berapa huruf Mas Friendly? Fi'il madhi ittakhadha. Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah, sesungguhnya musannif rahimahullah lamma khadara fil bab alladhi qablahu, ketika beliau khadara memperingatkan pada bab yang sebelumnya, minal ghuluwi fis salihin, dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Arada ayyubayyina fi hadzal babi, beliau menginginkan untuk menjelaskan dalam bab ini. Ayyubayyina tambahan berapa huruf Mas Aris? Fi'il madhi bayyana. Arada ayyubayyina fi hadzal babi annal ghuluwa fi fil kuburi wasilatun ila syirki al-mudadi lit tauhid. Beliau menginginkan untuk menjelaskan dalam bab ini, sesungguhnya berlebihan terhadap kuburan-kuburan itu wasilatun adalah perantara, ila syirki yang mengantarkan kepada kesyirikan, al-mudadi lit tauhid yang melawan tauhid, yang menentang tauhid. Wadzalika bi ibadatil amwati, dan yang demikian itu dengan beribadah kepada orang-orang yang sudah mati. Kama arada aidun at-tanzira minal ghuluwi fil kubur, sebagaimana beliau menginginkan juga at-tanzira, peringatan, minal ghuluwi fil kubur, dari sikap berlebihan terhadap kuburan. Tarjamatul Imam Malik wal Imamu Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbahi. Dia adalah Imam Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbahi, Imamu Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah kota Madinah. Wa ahadul a'immati al-arba'ah, salah satu imam yang empat. Tufiya sanata tis'in wa sab'ina wa mi'ah, beliau wafat tahun 179 Hijriah rahimahullah. Allahumma munada mabniyun ala dham. Allahumma itu aslinya ya Allahu, mabni ala dham fi mahali nasbin, menduduki kedudukan nasab. Wal mimu musyaddadatu zaidatun mim. Allahumma, mim yang ditasydid itu adalah zaidatun, adalah tambahan. Wasanan wal ma'budu alladzi la surata lahu. Berhala itu adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah, alladzi la surata lahu, yang tidak memiliki bentuk, artinya bukan berbentuk makhluk hidup. Masih ingat bedanya antara sonamun dan wasanon? Mas Aris? Sonamun, wasanon. Nah, barakallahu fiikum. Jadi sonamun itu bentuknya berbentuk makhluk hidup, sonamun. Kalau wasanon bentuknya lebih umum. Wal ma'budu alladzi la surata lahu, sembahan, sesuatu yang disembah yang tidak memiliki bentuk makhluk hidup. Kal kuburi, bisa berupa kuburan, wal asyari, ataupun pohon-pohon, wal umadi, di kamus tiang, wal khitani. Tolong Mas juga, al khitani apa? Hah? Tembok. Haitun. Tidak ketemu, tak cari. Tembok. Tidak ada. Haiton atau khiton? Khiton.
Wal ahjari, jadi macam-macam berhala itu bisa jadi kuburan, pepohonan, tiang-tiang, tembok-tembok, batu-batuan, wa nahwiha dan juga selainnya. Al-mana al-jimali walil hadis, mana secara umum dari hadis di atas. Khafa alaihi salatu wasallam ayyaqa fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a minal yahudi wan nasara ma'a kuburi anbiya'ihim minal ghuluwi fiha hatta sarat awsanan. Beliau alaihi salatu wasallam khafa, merasa takut, ayyaqa fi ummatihi ma'a qabrihi, terjadi pada umatnya terhadap kuburan beliau ma waqa'a minal yahudi wan nasara, sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ma'a kuburi anbiya'ihim, bersama kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, minal gulu, dari sikap berlebihan fiha, dalam kuburan-kuburan tersebut, hatta sarat awsanan, sampai kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala-berhala. Faraghiba ila rabbih alla yaj'ala qabrahu kadzalika, maka beliau alaihi salatu wasallam raghiba, berharap, ila rabbih, kepada Rabbnya, alla yaj'ala qabrahu kadzalika, supaya Rabbnya itu tidak yaj'ala, menjadikan qabrahu, kuburan beliau, kadzalika, seperti itu. Tsumma nabbaha alaihi salatu wasalam, kemudian beliau alaihi salatu wasalam nabbaha, memperingatkan, ala sababil luhuqi syiddatil ghadab, dari sebab yang mengikuti begitu marahnya yang sangat dari Allah, wal laknati, dan laknat, bil yahudi wan nasara, terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, anau, sesungguhnya, ma fa'alu fi haqqi kuburil anbiya'i hatta sayyaruha awsanan tu'badu, sesungguhnya apa yang mereka lakukan dalam masalah kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, hatta sayyaruha, sampai mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut, awsanan tu'badu, sebagai berhala-berhala yang disembah. Fawaqau fi syirki al-azim al-mudadi lit-tauhid, maka mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara waqau, terjatuh, fi syirki al-azim, dalam kesyirikan yang sangat besar, al-mudadi lit-tauhid, yang menafikan at-tauhid, yang mana kesyirikan tersebut adalah al-mudad, yang lawan dari tauhid. Footnote-nya tadi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Istada ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, kemarahan Allah itu sangat atas suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Footnote-nya akhrajahu al-Imam Malik mursalan, Imam Malik meriwayatkannya secara mursal. Wal Imam Ahmad musnadan, secara musnad. Bilafdin, dengan lafaz, riwayat Imam Ahmad, Allahumma, ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan qabri wasanan, kuburanku, sebagai berhala. La'anallahu qauman, Allah melaknat suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Masih ingat hadis yang mursal, Mas Aris? Hadis yang mungkin butuh kursus untuk merangkai kata. Jadi menurut footnote di situ katanya mursal kan termasuk hadis dhaif kan. Tapi hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Tahdzirus Sajid, peringatan bagi orang yang sujud. Ada kitab beliau Tahdzirus Sajid. Jadi kata beliau hadis di atas adalah sahih, tentunya dengan beberapa jalan yang lainnya. Wallahu alam.
Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Anal ghuluwa fil quburi yaj'aluha awthanan tu'bad. Sesungguhnya berlebihan terhadap kuburan-kuburan yaj'aluha awthanan tu'bad, akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi. Li'anna Nabi alaihi salatu wasallam, karena beliau alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa bayyana dzalika biqaulihi, dan beliau menjelaskan yang demikian itu dengan ucapan beliau, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ma yustafadu minul hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Anal ghuluwa fi kuburil anbiya'i yaj'aluha awthanan tu'bad. Sesungguhnya ghulu, berlebihan terhadap kuburan nabi-nabi, akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah. Jadi sekitar kita ini sudah banyak sekali kuburan-kuburan yang disembah. Berhala-berhalanya sangat banyak. Mungkin suatu saat nanti setiap kampung akan memiliki kuburan yang disembah. Loh, sudah apa belum tempat antum, Mas? Karena ada yang mimpi katanya. Mimpi katanya iku jebule makame wong sing babat desa iki. Ayo do dimulyakno. Mulyanane piye dibangun, nggo terus dienggo maca Al-Qur'an, dienggo kirim yasinan. Dibangun sebagus-bagusnya, di lantai keramik mulus, pokoknya dibangun. Yang kedua, anna minal ghuluwi fil kubur ittikhadha masajida wa hadza yuaddi ila syirki. Sesungguhnya termasuk sikap berlebihan terhadap kuburan ittikhadha masajida adalah menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Kenapa ittikhadha masjida? Isim ana. Wa hadza yuaddi ila syirki, dan yang demikian ini yuaddi menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Yang terakhir, isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab alama yaliku bijalalihi. Penetapan sifat bagi Allah ghadab. Allah memiliki sifat marah, alama yaliku bijalalihi, sesuai kebesaran Allah. Jadi Allah memiliki sifat marah. Mereka orang-orang yang tidak menetapkan sifat seperti ini bagi Allah, mereka mengatakan ghadab yang dimaukan adalah iradatul intiqam. Allah ingin untuk menyiksa seorang hamba. Allah ingin untuk menyiksa seorang hamba. Mereka memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.